Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tugas mata kuliah fitohormon mengenai pengaruh hormon dan panjang hari pada pembentukan umbi kentang. Kami dari program studi S1 Agroekoteknologi, jurusan Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Kami dari kelompok 1 Agroekoteknologi kelas B. Kelompok kami terdiri dari M. Arif Rohman Hakim, Zakiron, Ika Fatika, Rifaya Daniasari, dan Jessica Raditya. Tanaman memanfaatkan cahaya tidak hanya sebagai sumber energi dalam fotosintesis, tetapi juga sebagai sumber informasi dari lingkungan di mana mereka berkembang. Salah satunya adalah dengan mengukur panjang hari. Pengukuran panjang siang dan malam relatif, tanaman dapat mengenali musim di mana mereka tumbuh. Hari menjadi lebih panjang di musim panas dan semi, juga lebih pendek di musim dingin dan gugur. Oleh karena itu, tanaman dapat mendeteksi musim dengan mengukur panjang siang dan malam. Karakteristik dari respon musim pada tanaman yaitu gugurnya daun, dormansi tunas dan aktivitas kambium pohon, berbunga, perkecambahan biji dan pembentukan umbi kentang. Secara morfologi, umbi kentang adalah modifikasi dari batang dengan ruas yang membengkak yang sangat pendek dan tunas ketiak aktif sebagai mata tunas. Dalam proses pembentukan umbi berlangsung dua bagian proses penting, yaitu pembentukan stolon dan pembentukan umbi dari stolon tersebut. Stolon adalah perubahan bentuk dari tunas batang yang biasanya ada di bawah permukaan tanah. Stolon yang terbentuk belum pasti akan berubah menjadi umbi karena bisa berubah tumbuh ke atas menjadi batang. Pembentukan umbi dimulai di daerah di bawah stolon apikal dengan pembengkakan ruas pertama, yaitu pada sel-sel parenkim jaringan floem dalam dan luar. Fase tersebut dinamakan fase inisiasi umbi. Ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan umbi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal terdiri dari panjang hari, suhu, kelembaban, dan hara. Sedangkan faktor internal terdiri atas metabolisme karbohidrat dan hormon tumbuh. Faktor internal yang dibahas pertama adalah faktor genotip. Budidaya kentang yang paling banyak digunakan adalah kentang tetraploid. Sifat kuantitatif lokus untuk kemampuan pembentukan umbi hari panjang telah diidentifikasi secara reciprocal by cross antara kentang dihaploid dengan 11 lokus berbeda pada 7 kromosom yang sama. Sifat kuantitatif lokus tersebut menjelaskan bahwa 27% dari varian umbi kentang ditemukan pada kromosom 5. Faktor yang kedua adalah suplai nitrogen sebagai faktor eksternal. Tingginya tingkat pemupukan nitrogen telah dilaporkan dapat mengurangi tingkat induksi umbi, sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan umbi. Namun, mekanisme tingginya tingkat nitrogen yang menyebabkan terhambatnya pembentukan umbi tersebut belum diketahui secara ilmiah. Terdapat pula laporan yang berbeda bahwa perubahan suplai nitrogen akan mempengaruhi rasio karbohidrat untuk nitrogen. Semakin tinggi karbohidrat dalam bentuk gula dan pati akan semakin mendukung ekspor fotoasimilasi ke organ penyimpanan, sehingga mendukung pula pembentukan umbi. Konsisten dengan hipotesis sebelumnya bahwa efek penghambatan kadar nitrogen meningkat diamati pada percobaan in vitro tuberization pada media tingkat rendah 2% sukrosa. Dengan kedua pendapat yang berbeda tersebut, maka perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui hasil dan tentu dilaksanakan dengan hati-hati. Kontrol hormonal tuberisasi atau pembentukan umbi dengan materi kontrol panjang hari tuberisasi. Fenotip tanaman kentang andigena, mutan GA1 dan garis PB antisens. Pada tanaman kentang GA1, mutan memiliki fenotip kerdil, daun hijau gelap, dan bisa mengalami pembentukan umbi setelah beberapa bulan dalam kondisi long day atau panjang hari.
Pada tanaman kentang, garis PB antisens memiliki daun pucat dan fenotip memanjang, dan pembentukan umbi sama dengan baik di long day, short day, atau kondisi neutral day plus short day. Garis antisens PB memiliki daun pucat dan ruas batang memanjang, yang menunjukkan bahwa tanaman diubah secara positif di GA biosintesis, pengaturan umpan balik dari enzim biosintesis GA atau beberapa langkah dari respon jalur GA. Pada tanaman, GA20 oksidase inhibitor antisens di PB memiliki latar belakang genetik pada tanaman yang lebih pendek dan pembentukan umbi bahkan lebih awal dari mutan PB. Kontrol hormonal tuberisasi atau pembentukan umbi dengan materi eksperimen okulasi. Eksperimen okulasi antar spesifik menunjukkan bahwa sinyal yang dihasilkan di daun tanaman yang diinduksi untuk bunga sama dengan sinyal yang dihasilkan tanaman kentang untuk menginduksi pembentukan umbi. Ketika tunas dari spesies tembakau dengan berbagai persyaratan yang dicangkokkan andigena tanaman kentang, didapatkan hasil bahwa batang atas tembakau yang diinduksi untuk bunga dapat menginduksi pembentukan umbi pada tanaman kentang, sedangkan yang tidak diinduksi dengan batang atas tembakau tidak terjadi pembentukan umbi pada tanaman kentang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa stimulus yang bekerja untuk berbunga pada tanaman tembakau sama dengan stimulus yang bekerja untuk mendorong pembentukan umbi pada tanaman kentang. Hasil identik diperoleh dengan long day, short day, atau tanaman tembakau hari netral, tembakau yang dibutuhkan long day untuk berbunga dan menginduksi pembentukan umbi pada kentang jika daun tembakau menerima hari yang panjang. Sedangkan tembakau yang diperlukan short day untuk berbunga disebabkan pembentukan umbi pada kentang hanya ketika daun tembakau terkena hari pendek. Kontrol hormonal dari pembentukan umbi. Ada beberapa bukti bahwa pembungaan dan pembentukan umbi berada di bawah kontrol hormonal. Proses inisiasi umbi disertai dengan perubahan morfologi dan biokimia di atas dan di bawah tanah, seperti daun-daun yang lebih lebar, lebih tipis, dan memiliki sudut datar ke batang, percabangan ditekan, kuncup bunga lebih sering tidak berkembang, dan penuaan dipercepat saat induksi pembentukan umbi. Dari beberapa literatur menggambarkan pentingnya hormon giberelin, sitokinin, jasmonik, dan asam absisat di induksi umbi. Mari kita lihat bukti untuk keterlibatan hormon giberelin. Peran giberelin dalam induksi pembentukan umbi telah dipelajari terutama oleh percobaan menggunakan inhibitor GA biosintesis dan penerapan GAS. Percobaan ini dibuktikan dengan pengamatan bahwa GAS adalah inhibitor pembentukan umbi. Ini adalah model untuk kontrol GA dari pembentukan umbi. GA20 oksidase sangat melimpah di pucuk daun muda baik dalam kondisi LD maupun SD. Dalam LDS 3 oksidase aktivitas tinggi di stolon sehingga mengkatalisis konversi GA20 menjadi GA1 dan menghambat pembentukan umbi. Dalam kondisi SD, aktivitas 3 oksidase meningkat pada daun menghasilkan peningkatan tingkat G20 menjadi G1 di organ-organ tersebut dan menghasilkan transportasi GA20 ke stolon. Pada saat yang sama, produksi GA1 di stolon sangat berkurang dalam kondisi menginduksi. Overekspresi 3 oksidase dalam kondisi meniru SD dengan meningkatkan GA20 menjadi GA1 di daun. Oleh karena itu, induksi pembentukan umbi awal SD terjadi. Selain giberelin, jasmonat dan sitokinin juga berperan dalam proses pembentukan umbi. Dari ekstrak etanol tanaman kentang yang telah diinduksi, dapat diidentifikasikan glukosida dari asam jasmonat 12-OH atau tuberonic acid. Ketika ditambahkan ke dalam media agar-agar, glukosida dari tuberonic acid diketahui dapat merangsang pembentukan umbi pada konsentrasi 3 kali 10 pangkat min 8 mol. Glukosida dari tuberonic acid lebih mudah diangkut dari daun sehingga memiliki peran yang lebih baik dalam inisiasi umbi. Aplikasi jasmonat, metil ester jasmonat, tuberonic acid,
dan glukosida dari tuberonic acid secara langsung ke suatu jaringan dapat mengakibatkan aktivitas pembentukan umbi yang serupa. Senyawa-senyawa tersebut cenderung mendorong pembentukan umbi dengan mengganggu kerja mikrotubulus cortical cell meristem pada stolon dan memungkinkan sel-sel mengalami ekspansi secara lateral, sehingga efek kerjanya bertentangan dengan efek dari Gibberellin pada orientase mikrotubulus. Berikutnya adalah peran sitokinin dalam proses pembentukan umbi. Penambahan sitokinin sampai pada tingkat sukrosa yang tinggi dalam media pembentukan umbi secara in vitro dapat menambah kecepatan induksi umbi. Pembelahan sel adalah salah satu peristiwa awal setelah inisiasi umbi, dengan poliferase sel yang memberikan efek sitokinin yang menjadi mungkin terlibat dalam fase-fase pertumbuhan umbi awal. Sitokinin diketahui memiliki peran dalam mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam asimilasi pembagian dan regulasi invertase, sintesis sukrosa, dan transporter gen heksosa. Hal ini menunjukkan bahwa sitokinin dapat memainkan peran dalam pembentukan umbi dengan cara mengalihkan karbon flux menuju sel stolon. Metabolisme karbohidrat. Induksi pembentukan umbi sulit untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesamaan perkembangan umbi dan membutuhkan manipulasi penanaman untuk mengamati pembentukan umbi baru. Pengamatan secara periodik pada bagian tanaman di bawah tanah membuat kerusakan yang menyebabkan efek negatif pada perkembangan umbi. Sebagai alternatif umbi di dalam tanah, metode in vitro telah dikembangkan. Pada ini terdiri dari satu titik tumbuh eksplan batang yang dibudidayakan di media sukrosa tinggi 8% dan diinkubasi dalam kegelapan. Dalam beberapa penelitian, sukrosa yang tinggi ditambahkan biosintesis inhibitor CCC dan sitokinin, sehingga induksi lebih cepat. Dengan kondisi tersebut, tunas samping berdiferensiasi menjadi umbi, bukan menjadi tunas daun. Ketersediaan sukrosa yang tinggi dapat mengembangkan stolon atau batang eksplan pada titik tumbuh secara in vitro. Sukrosa adalah bentuk utama dari fotoasimilat yang ditranslokasi ke umbi, kemudian digunakan sebagai bahan dalam sintesis pati. Pembentukan pati diawali dengan meningkatnya aktivitas sintesis pati, yang berarti terjadi peningkatan aktivitas enzim ADP glukosa pirofosforilase dan UDP glukosa pirofosforilase. Aktivitas ADP glukosa pirofosforilase dihubungkan dengan fase pembagian sel-sel perkambi. Upaya untuk meningkatkan biosintesis pati di umbi dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat ADP glukosa, baik dengan meningkatkan pada jalur biosintesis pati atau dengan meningkatkan aktivitas pirofosforilase ADP glukosa. Hasil tanaman menunjukkan mampu mengurangi tingkat pati secara signifikan, tetapi hasil penampilan pembentukan umbi tetap normal dengan jumlah yang lebih banyak dan penurunan berat umbi bersatuan umbi. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa induksi pembentukan umbi dipengaruhi oleh panjang penyinaran atau fotoperiodisitas, suhu, hormon yaitu Gibberellin, sitokinin, dan asam absisat, kadar nitrogen, dan konsentrasi sumber karbohidrat. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.